Hai, assalamualaikum sahabat Rajuters. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tas HP yang seperti ini. Ini motifnya itu sangat mudah untuk dibuat ya teman-teman. Caranya sangat mudah, dan bagi kalian para pemula, kalian tidak perlu khawatir karena kalian pasti bisa membuatnya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu tutorial cara pembuatannya, simak terus video saya sampai selesai ya. Selamat mencoba. Langsung saja ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan benang. Ini saya menggunakan benang polycherry dan di sini ada dua warna. Yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna biru. Dan di sini saya menggunakan hakpen 3/0 dan 4/0, dan yang akan saya gunakan itu nomor 3/0. Ini hakpennya dari merek Ross ya teman-teman. Selanjutnya kita mulai. Ini saya akan menggunakan benang warna hijau terlebih dahulu. Kita mulai, kita buat dulu slip knot. Kemudian kita buat rantai sebanyak 30 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini saya sudah mendapatkan 30 rantai ya, teman-teman. Di sini untuk motif ini berkelipatan 6 ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menambahkan rantainya. Jika kalian ingin ukuran yang lebih besar, kalian bisa menambahkan rantainya dengan kelipatan 6. Di sini saya membuat sebanyak 30 rantai. Kemudian teman-teman, kita masuk pada lubang yang kedua dari hakpen. Kita buat 2 single crochet dalam satu lubang. Lalu kita pindah pada lubang sebelahnya. Kita buat 1 SC dalam satu lubang. Kemudian lubang sebelahnya lagi 1 SC. Lalu lubang sebelahnya lagi 1 SC. Dan ini kita kerjakan sampai pada penghujung rantai. Nanti di ujung rantai ini kita sisakan 1 rantai ya teman-teman. Jadi kita buat masing-masing lubang 1 lubang 1 SC ya teman-teman. Dan kerjakan cara yang sama sampai pada penghujung rantai. Teman-teman, setelah kita sampai pada penghujung rantai, di sini ada tersisa 1 lubang rantai yang terakhir. Ini untuk lubang bagian ujung ini kita isi sebanyak 3 single crochet dalam satu lubang ya, teman-teman. Kita kerjakan 1, 2, 3. Kemudian kita pindah pada lubang berikutnya. Kita buat 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi 1 SC ya, teman-teman. Dan ini untuk lubang-lubang selanjutnya kita kerjakan masing-masing lubang 1 SC.
dan kita buat sampai pada bagian SC yang pertama di sini, di lubang SC yang pertama. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC ya teman-teman. Jadi hanya di bagian sudut saja yang kita isi 3 SC dalam satu lubang. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Di sini ada tersisa 1 lubang. Nah, ini tadi pada lubang pertama sudah kita isi 2 SC dalam 1 lubang. Selanjutnya kita tambahkan lagi 1 SC sehingga menjadi 3 SC dalam 1 lubang. Nah, selanjutnya kita akan buat slip stitch, tapi slip stitchnya kita ganti ya teman-teman dengan benang warna biru. Jadi benang warna hijaunya sudah tidak kita gunakan, tapi kita akan membuat slip stitch dengan menggunakan benang warna biru. Di sini kita buat slip stitch. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat double crochet di lubang yang sama, di lubang rantai. Kita buat sebanyak 4 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, ini di sini ada total 5 double crochet jadinya. Jadi untuk 3 rantai yang awal itu kita hitung sebagai 1 double crochet dan kita tambahkan lagi 4 double crochet, maka dalam 1 lubang ini terhitung sebagai 5 double crochet dalam 1 lubang. Selanjutnya kita akan teruskan. Kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman kita skip 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk di lubang yang ke-6, kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya teman-teman sama kita skip 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk pada lubang yang ke-6, kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang. Jadi skip 5 lubang, masuk di lubang yang ke-6, kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Polanya sama, tinggal kalian kerjakan sampai kalian mendapatkan 1 keliling. Nanti kita akan ketemu lagi di di motif yang pertama ini. Jadi kita buatnya itu kita kerjakan cara yang sama sampai mendapatkan 1 keliling dan kita akan ketemu lagi di motif kerang yang pertama. Kita coba sekali lagi. Kita buat 2 rantai.
Kemudian kita skip 5 lubang, 1 2 3 4 5. Kita masuk pada lubang ke-6, kita buat 5 double crochet dalam satu lubang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kemudian kita buat 2 rantai. Nah, ini kalian kerjakan, kalian teruskan sampai mendapatkan 1 keliling ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kalian mendapatkan 1 keliling, di sini kita sudah sampai pada bagian akhir ya. Ini kita akan buat slip stitch pada lubang rantai yang ketiga. Di sini kita hitung 1 2 3, kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman, ini benangnya kita putuskan lagi. Ini kita putusnya menggunakan korek api ya, teman-teman. Agar benangnya tidak mudah pecah. Selanjutnya ini kita selipkan pada bagian belakang. Bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, ini kita akan ganti benang lagi dengan benang warna hijau. Nah, ini benang warna hijaunya belum aku putusin ya teman-teman, kita teruskan saja. Kita akan masuk pada tengah-tengah double crochet yang tengah-tengah ini. Kita buat 1 rantai. Kemudian di lubang yang sama di double crochet tengah-tengah, kita buat 1 SC. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman kita pindah. Ini kita masuk di baris yang pertama ini di sini. Di bagian bawahnya, maaf. Ini kita masuk di bagian bawah di tengah-tengah ya, di lubang ketiga. Jadi ini tadi ada 5 lubang, kita masuk di lubang ketiga di tengah-tengahnya. 1 2 3. Kita buat double crochet pada lubang yang ketiga di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita buat 1 rantai. Kemudian masih pada lubang yang sama, kita buat lagi 1 double crochet. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat SC di tengah-tengah sini di double crochet yang tengah, di double crochet yang ketiga ya. Untuk motif kerangnya ini tadi ada 5 double crochet, kita buat SC di double crochet yang ketiga. 1 2 3 di tengah-tengah kita buat 1 SC. Kemudian teman-teman kita buat 2 rantai. Lalu kita pindah di sini di lubang berikutnya. Kita masuk di tengah-tengah. Di lubang ketiga kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu kita buat lagi 1 double crochet masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi 2 rantai. Lalu kita masuk di double crochet yang tengah-tengah ini. Kita buat 1 SC. Kemudian 2 rantai.
Lalu teman-teman, sama seperti di bagian sini, kita buat 1 double crochet di lubang tengah-tengah ini ya teman-teman. Di lubang tengah kita buat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi, masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat 2 double crochet, 1 double crochet, lalu 1 rantai, kemudian 1 double crochet lagi, masih pada lubang yang sama, kemudian 2 rantai, lalu 1 SC di tengah-tengah double crochet yang tengah. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu 1 double crochet di lubang tengah-tengah, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet lagi, masih pada lubang yang sama. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu 1 SC di tengah-tengah, di double crochet yang tengah, di tengah-tengah motif, kemudian 2 rantai, lalu 1 double crochet lagi masuk di lubang bagian bawah di tengah-tengah, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet lagi. Nah, kalian kerjakan cara yang sama, ini kerjakan pola yang sama sampai mendapatkan 1 keliling atau 1 kali putaran. Nanti kita ketemu lagi di SC yang pertama di sini. Jadi kita akan ketemu lagi di SC yang pertama. Nah, teman-teman, ini setelah kita sampai pada bagian ujung, ini setelah kita mendapatkan 1 keliling, kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitch di lubang SC yang pertama di tengah-tengah ini. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian benangnya kita putuskan. Ini kita akan ganti benang ya, teman-teman. Benangnya kita putus. Ini saya putusnya menggunakan korek agar benangnya tidak mudah pecah. Nah, selanjutnya untuk benang yang biru lagi ini kita putus saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman motifnya. Selanjutnya kita akan buat motif kerangnya lagi yang warna biru. Kita ganti benang dengan benang warna biru. Kita mulai dari sini ya teman-teman, dari motif V-nya ini di tengah-tengah di lubang rantainya. Kita akan buat 5 double crochet dalam 1 lubang ini. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, 5. Selanjutnya teman-teman, kita buat 2 rantai, kemudian kita pindah pada lubang berikutnya, yaitu lubang di sini ya teman-teman. Ini di tengah-tengah motif V-nya ini teman-teman. Jadi kita buat di antara 2 double crochet ini di tengah-tengah di lubang rantai. Kita buat sebanyak 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita buat 2 rantai. Kita pindah lagi untuk lubang berikutnya. Di sini ya, teman-teman.
di tengah-tengah antara double crochet di lubang rantai. Kita buat sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Ini kalian kerjakan cara yang sama sampai mendapatkan satu keliling. Nanti kita akan ketemu lagi di motif kerang yang pertama ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di motif kerang yang pertama sini ya, teman-teman. Oke, kita teruskan, kita coba lagi satu kali. Ini kita masuk di tengah-tengah motif V di lubang rantai di sini. Kita buat sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 rantai. Lalu kita pindah pada lubang berikutnya. Di sini di tengah-tengah double crochet berikutnya, kita masuk pada lubang rantainya, kita buat lagi 5 double crochet. Dari sini. Tidak dulu. Kau kirim. Jangan. Kemudian kita buat 2 rantai. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalian lanjutkan sampai mendapatkan satu keliling. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan satu keliling, ini kita sudah sampai pada motif yang pertama. Kita buat slip stitch di double crochet yang pertama ya, teman-teman. Di lubang double crochet pertama, kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita putus benang lagi. Kita putus menggunakan korek api saja ya, teman-teman. Kemudian kita akan ganti benang lagi dengan benang warna hijau. Ini kita tarik ke dalam dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan ganti benang lagi dengan benang warna hijau. Ini kita mulainya dari sini ya, teman-teman, dari double crochet yang tengah-tengah ini. Di double crochet yang ketiga ya, teman-teman, di tengah-tengah kita buat satu rantai. Kemudian kita buat satu SC di lubang yang sama, di lubang rantai. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Selanjutnya teman-teman, kita masuk di tengah-tengah sini di lubang SC-nya. Nih, jadi ini ada lubang SC di baris bagian bawah, di baris kedua. Kita buat satu double crochet. Masuk di lubang SC ya, teman-teman. Kita buat satu double crochet, kemudian satu rantai, lalu satu double crochet lagi masih pada lubang yang sama.
Selanjutnya kita buat 2 rantai. Depan sudah. Kemudian kita buat SC pada double crochet yang tengah-tengah sini. Di double crochet yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kita buat SC. Kemudian 2 rantai. Lalu kita masuk lagi di tengah-tengah di sini. Ini pada baris kedua ada kita buat 1 SC. Kita masuk di lubang SC ini, kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu kita buat lagi 1 double crochet ya, teman-teman, masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu kita akan buat SC di tengah-tengah kipasnya ini. Ada di bawah. Di sini kita buat di lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Kita buat SC. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita pindah di tengah-tengah sini. Tengah-tengah antara motif kerangnya ini. Di lubang SC pada baris keduanya kita buat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu kita buat lagi 1 double crochet masih pada lubang yang sama ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalian kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita akan ketemu lagi di sini ya, di SC yang pertama ini. Jadi kita buat cara yang sama sampai mendapatkan 1 keliling. Kita akan bertemu di SC yang pertama di sini. Kita teruskan. Kita buat sekali lagi. Kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman kita pindah di tengah-tengah sini. Kita ambil pada SC yang di baris kedua ini. Ini udah ada 1, 2, 3, 4 baris ya teman-teman. Jadi kita akan ambil pada SC yang baris kedua di bawahnya. Kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih di lubang yang sama ya teman-teman. Di lubang ini kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini teman-teman. Kerjakan cara yang sama sampai kalian mendapatkan 1 keliling. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan 1 keliling, selanjutnya kita akan buat slip stitch. Ini kita buat slip stitchnya di lubang SC yang pertama di sini ya, teman-teman. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti di bagian bawah, kita putus benang lagi. Ini saya putus benangnya menggunakan korek biar benangnya tidak pecah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita selipkan pada bagian belakang, bagian dalam ya. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat lagi motif kerangnya di bagian atas. Nah, ini nanti tinggal kalian rapikan saja sisa-sisa benangnya ini ya, teman-teman. Kita buat lagi motif kerangnya dengan benang warna biru. Kita ganti benang.
sini kita mulainya dari sini ya teman-teman, dari tengah-tengah. Jadi kita mulainya dari sini ya teman-teman, di tengah-tengah double crochet di lubang rantainya. Kita ganti benang. Di sini kita akan buat double crochet sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. Ini udah ada 1. Selanjutnya kita tambahkan lagi 4, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman kita buat 2 rantai. Lalu kita pindah pada lubang sebelahnya, di lubang berikutnya. Di sini tengah-tengah double crochet di lubang rantainya. Kita buat sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian teman-teman kita buat 2 rantai lagi. Lalu kita pindah pada lubang berikutnya di sini, di tengah-tengah di tengah-tengah double crochetnya ini, di lubang rantainya kita buat lagi 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 rantai. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kita buat 5 double crochet di tengah-tengah 2 double crochet ini, di baris keempat. Kita buat di tengah-tengah di lubang rantainya ini. Jadi kita masuk di tengah-tengah sini ya teman-teman. Kita buat sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. 2, 3, 4, 5, kemudian 2 rantai. Nah, seperti ini teman-teman, dan caranya kalian kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita akan ketemu lagi di motif kerang yang pertama ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di kerang yang pertama ini ya teman-teman. Kita ulangi. Kita buat 5 double crochet di antara 2 double crochet ini, di tengah-tengah lubang rantai di baris keempat. Ini kita sudah masuk pada baris kelima ya teman-teman. Kita masuk pada baris keempat, kita buat sebanyak 5 double crochet dalam satu lubang. 2, 3, 4, 5, kemudian 2 rantai. Nah, kalian teruskan sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti ketemu lagi di motif yang pertama. Caranya sama ya teman-teman, polanya tinggal kalian ulang-ulang saja. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan 1 keliling,
Ini kita sudah sampai di motif yang pertama. Kita buat slip stitch. Kita buat slip stitch di lubang DC yang pertama ya teman-teman, di double crochet yang pertama kita buat slip stitch. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini hasilnya. Ini nanti caranya kalian bisa kerjakan secara berulang-ulang ya teman-teman. Jadi untuk baris yang pertama kita akan buat motif kerangnya terlebih dahulu, kemudian kita buat di baris yang kedua. Untuk baris yang kedua kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya untuk baris yang ketiga kita buat lagi motif kerangnya. Lalu untuk baris yang keempat kita buat motif V. Selanjutnya untuk baris yang kelima kita buat motif kerang. Dan nanti untuk baris yang keenam, baris selanjutnya ini kita akan buat motif V sama seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita buat motif kerang, kita buat motif V. Dan kita akan buat motif kerangnya itu di dalam lubang motif V-nya ini. Nah, ini untuk baris-baris berikutnya kalian kerjakan pola dan cara yang sama sampai kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan ya teman-teman. Tinggi yang kalian mau itu seperti apa, tinggal nanti kalian tentukan saja. Di sini kalian buatnya itu sama ya. Jadi motifnya seperti ini. Kita buat kerang terlebih dahulu, kemudian kita buat 2 motif V-nya, lalu kita buat kerang di dalam motif V. Jadi selanjutnya kita buat lagi motif V, lalu kita buat kerang lagi. Jadi untuk baris-baris berikutnya motif V-nya itu kita buat di sini ya teman-teman, di lubang SC ini. Jadi kita buat di lubang SC. Sedangkan motif kerangnya kita buat di tengah-tengah antara 2 double crochet ini ya teman-teman. Di sini. Jadi kita buat dulu kerang, kemudian kita buat motif V-nya ini. Kita buat di tengah-tengah sini. Jadi nanti motif V-nya itu kita buat di tengah-tengah sini. Ini di lubang kita buat di sini ya teman-teman, di lubang SC-nya ini. Di sini lubang-lubang SC. Nanti kita akan buat di sini 2 double crochet dalam satu lubang. Dan teman-teman jangan lupa untuk setiap motif ini antara kedua motif harus ada rantai. Untuk motif kerang di sini rantainya 2, dan untuk motif V di antara kedua double crochet ini rantainya 1. Dan untuk bagian-bagian sini kita buat 2 rantai, kemudian 2 double crochet di lubang yang sama, lalu kita buat 2 rantai lagi, kemudian 1 SC di tengah-tengah di motif kerangnya. Seperti itu ya teman-teman, kalian kerjakan sampai kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai ya, saya sudah mendapatkan ukuran yang saya mau. Selanjutnya ini saya membuat sebanyak 15 baris motif kerangnya. Selanjutnya kita akan buat pada bagian atasnya, kita akan buat tusuk SC. Jadi kita akan rapikan bagian atas dengan menggunakan tusuk SC. Ini kita buat tusuk SC ya teman-teman. Di sini sudah saya slip stitch. Selanjutnya kita masuk untuk lubang berikutnya. Di lubang sebelah ini kita buat 1 SC. Kemudian di atas double crochet ini kita buat 1 SC di lubang double crochet ya teman-teman. Lalu di tengah-tengah di lubang rantai kita buat 1 single crochet.
Kemudian di lubang double crochet yang ini lagi, di atasnya kita buat 1 single crochet, lalu lubang berikutnya 1 single crochet, kemudian di SC nya ini kita isi lagi dengan 1 single crochet. Nah, lalu kita pindah di lubangnya di sini, kita buat 1 single crochet. Nah, teman-teman, untuk bagian atas ini single crochetnya jangan terlalu ditarik ya, karena kalau misalkan ditarik nanti bagian atasnya itu jadi mengecil. Nah, kita teruskan, kita masuk di tiang double crochetnya, di bagian lubang atasnya kita isi 1 single crochet, kemudian di tengah-tengah di lubang rantainya ini kita isi 1 single crochet, lalu double crochetnya lagi kita isi 1 single crochet, dan ini masing-masing kita isi 1 single crochet ya teman-teman. Kita kerjakan ini sampai 1 keliling ini, 1 keliling. Nanti kita ketemu lagi di single crochet yang pertama di sini. Kita ulang sekali lagi ya. Ini di tiang double crochetnya di atas di lubangnya kita isi 1 single crochet. Kemudian di tengah-tengah di lubang rantai kita isi 1 single crochet. Lalu pada double crochetnya ini kita buat lagi 1 single crochet. Selanjutnya masuk pada lubang berikutnya kita buat 1 single crochet, lalu kemudian di lubang SC nya ini kita isi 1 single crochet, kemudian di lubang sebelahnya kita buat lagi 1 single crochet. Nah, untuk single crochet yang bagian atas ini jangan terlalu ditarik ya teman-teman, biar ini nanti pada bagian atasnya tidak mengecil. Dan ini kerjakan cara yang sama sampai mendapatkan 1 keliling. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 keliling. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini kita akan buat slip stitch pada single crochet yang pertama ya, teman-teman. Jadi kita buat slip stitch di single crochet yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, ini untuk round yang pertama sudah selesai. Untuk baris yang pertama kita akan lanjutkan untuk baris yang kedua. Selanjutnya kita buat 1 rantai, kemudian kita masuk di lubang single crochet selanjutnya, kita buat 1 single crochet, kemudian 1 single crochet untuk lubang berikutnya, lalu 1 single crochet untuk lubang berikutnya. Nah, teman-teman, untuk pada bagian baris kedua ini masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet ya. Kita buat di setiap lubang yang sudah kita kerjakan di awal tadi. Jadi di sini di setiap masing-masing lubang baris pertama ini kita isi 1 lubang 1 single crochet. Dan ini kita kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Nanti kita akan ketemu lagi di rantai yang pertama di sini tadi. Kita buat masing-masing lubang. Pada lubang yang sudah ada 1 lubang 1 single crochet. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada putaran yang terakhir. Di sini untuk yang terakhir ini kita akan buat slip stitch lagi pada bagian SC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, teman-teman, ini untuk SC-nya kita akan buat sebanyak 3 baris ya. Yang di sini sudah kita selesaikan 2 baris atau 2 round. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk baris yang ketiga. Ini kita teruskan, kita buat 1 rantai, kemudian kita masuk di lubang SC berikutnya, kita buat 1 SC, lalu lubang berikutnya 1 SC,
Kemudian lubang berikutnya lagi 1 SC. Nah, ini sama seperti di baris yang kedua. Masing-masing lubang kita isi 1 lubang, 1 single crochet, dan kita kerjakan itu di setiap lubang yang sudah ada ya, teman-teman. Kita kerjakan sampai selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di SC yang pertama di sini. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai 1 putaran. Selanjutnya sama seperti di awal, untuk yang terakhir ini kita akan buat slip stitch pada SC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, selanjutnya ini tinggal kita rapikan ya. Kita putus benang dulu. Benangnya kita lebihkan ini untuk kita rapikan pada bagian dalam. Kita putus benang. Kemudian kita rapikan. Ini kita selipkan pada bagian dalam ya. Oke teman-teman, ini saya rapikan dulu ya. Nah teman-teman, ini sudah saya rapikan, dan ini sisi bagian belakang. Lalu ini sisi pada bagian depan. Kalian bisa lihat ini rapi banget, nggak ada terlihat sambungan sama sekali. Nah selanjutnya kita akan buat pengait pada kancingnya. Di sini kita buat di bagian belakang ya teman-teman. Ini kita hitung dulu lubang SC-nya ada berapa untuk menentukan bagian tengah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah kita bagi ya. Jadi kita ambil di tengah-tengah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ini yang ke tengah-tengahnya ya teman-teman. Jadi ini bagian tengah-tengah. Kita buat untuk pengait kancingnya di tengah-tengah ini. Kita ambil benang dulu. Selanjutnya kita masukkan, lalu kita buat 1 rantai, kemudian kita buat 1 SC, lalu kita buat rantai sebanyak 30 rantai ya teman-teman. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kita ukur dulu. Seperti ini, nanti kita taruh kancingnya di sini. Oke, cukup ya teman-teman. Ini kalau misalkan kalian mau lebih panjang lagi, kalian bisa menambahkan rantainya ya teman-teman. Ini saya cukupkan 30 rantai aja. Kemudian ini kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitch di sini di SC-nya ini. Jadi kita buat slip stitch-nya itu di lubang SC-nya ini. Kita buat slip stitch dulu ya.
kita buat slip stitch ya di lubang SC-nya ini. Kita slip stitch. Nah, kemudian kita rapikan. Nah, ini kita potong benangnya, kita lebihkan agar untuk kita rapikan pada bagian dalam ya, teman-teman. Ini saya menggunakan gunting aja. Kita potong benang, lalu kita rapikan. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan. Selanjutnya tinggal kita pasang kancingnya. Ini kita tentukan dulu di bagian mana akan kita taruh kancingnya. Nah, jadi di sini ya, di bagian sini, di tengah-tengah ya, teman-teman, kita taruh di bagian sini. Kita jahit dulu kancingnya. Di sini saya sudah menyediakan jarum. Ini saya menggunakan jarum jahit besar. Dan di sini saya menggunakan benang polycerinya. Benang yang sama ya, sama seperti tasnya. Kita jahit kancingnya. Nah, teman-teman, untuk kancingnya ini sudah saya jahit seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasangkan pengaitnya saja pada bagian kancingnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, dan ini hasilnya. Hasil dari tas HP-nya udah selesai. Nah, teman-teman, untuk pembuatan talinya sama seperti biasanya saya buat secara terpisah ya, teman-teman. Di sini saya hanya membuat tutorial tasnya saja, dan ini hasil dari tasnya sudah selesai. Sangat cantik bukan? Nah, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.